sekalian, beberapa hal yang Bapak Ibu tanyakan kaitan dengan PPDB. Yang pertama, saya share screen dulu. Bapak Ibu, ini contohnya saya masuk sebagai akun SMP Negeri Gunung Pring 2. Nih, saya masuk sebagai SD Negeri Gunung Pring 2. Mohon maaf. Nah, lalu ini adalah bagian berandanya. Bagian berandanya di sini sudah ada untuk kuotanya. Nah, Bapak Ibu yang sering Bapak Ibu tanyakan adalah ketika ada siswa dari luar daerah, maka Bapak Ibu pilihnya peserta didik. Pilih peserta didik, kalau siswa dari luar daerah, tarik data siswa. Tarik data siswa, saran kami adalah jenengan menggunakan NIK atau NISN, lalu ngetik namanya nggak perlu lengkap ngetik namanya. Lanjut ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk ngetik namanya tidak perlu lengkap. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu ngetiknya lengkap dan ternyata ada... Mohon maaf, saya mute semua ya, Bapak Ibu. Iya, buka lagi laptop. Oke. Saya lanjutkan ya. Ketika menggunakan memasukkan nama, tidak perlu lengkap. Misalnya Putri Salsabila. Nah, ini kemungkinan ada Salsabilanya itu Salsa spasi bila atau ini hilang. Nah, maka jenengan memasukkan Putri saja, yang penting NIK atau NISN itu ada. Nanti baru cari data. Ini untuk tarik. Jadi siswa dari manapun, dari luar, itu kita bisa narik datanya. Nah, terus fasilitas yang kedua, cari siswa ini adalah fasilitas untuk mencari data siswa yang tadinya sudah ada di database PPDB Magelang Cup. Jadi ini boleh pilih salah satu, mau NIK, mau NISN, mau nama. Nah, kalau pilih salah satu ini, pastikan datanya benar, baru cari. Sebagai contoh, saya akan cari satu peserta. Ya. Ini cari datanya, contoh. Ini lalu kita perbaikan data siswa. Perbaikan data siswa. Kalau dia belum centang, berarti kondisinya belum diverifikasi biodata. Kalau belum centang ini, tandanya belum dapat mendaftar. Tandanya belum dapat mendaftar. Pastikan anaknya sudah centang dulu. Lalu kita klik ubah, caranya ya. Klik ubah, nanti Bapak Ibu lengkapi datanya anak ini sampai di bagian bawah itu. Nah, simpan tidak muncul itu ada beberapa kemungkinan. Simpan ini tidak muncul ada beberapa kemungkinan. Satu, untuk usia dia kurang dari 5,5 tahun, maka simpannya tidak mau muncul. Lalu masih terdapat data yang belum terisi dengan benar, Itu simpannya juga belum muncul. Contohnya tadi kan tanggal lahir, tanggal kakak tadi. Nah, terus alamat jalan ini juga diisi, dusunnya juga boleh. Misal Bandungan. Nah, terus ini kalau semakin lengkap semakin baik Bapak Ibu, semakin lengkap semakin baik. Oke. Simpan. Nah, pilihnya adalah simpan dan verifikasi.
pilihnya adalah simpan dan verifikasi. Kenapa? Kalau jenengan pilihnya simpan, yang di bagian atas ini belum hijau. Yang bagian atas nanti belum hijau. Kalau jenengan lakukan simpan dan verifikasi, berarti data siswa tersebut siap untuk mendaftar setelah siswa tersebut di-uploadin ada kelengkapannya, yaitu akte kelahiran dan KK. Lalu pertanyaan berikutnya, kok jalurnya belum kebuka, padahal datanya sudah terisi semua. Dilihat nih, tanggal KK kalau dia kurang dari 1 tahun pada tanggal PPDB ini, itu dia jadi tidak muncul jalur zonasinya. Maka tanggal KK diperhatikan. Lalu bagaimana kalau KK-nya baru, yang KK lama tidak ada perubahan domisili, maka tanggal KK-nya menggunakan tanggal KK yang lama. Ini, menggunakan tanggal KK yang lama. Lalu bagaimana kalau KK-nya kok hilang? Ketika hilang ada surat keterangan kehilangan dari kepolisian, silakan menggunakan data itu. Nih. Nah, Bapak Ibu yang biasanya bermasalah, contoh ya, ini orang Bandungan tapi titik koordinatnya masih di Sawitan. Maka kalau seperti ini, 15 sekolah terdekat ya yang ada di Sawitan. Maka ini diperbaiki dulu. Tadi modelnya adalah ubah mode peta. Nih, jenengan geser, titik koordinatnya itu digeser, disesuaikan dengan titik koordinat yang benar. Nah, disesuaikan dengan titik koordinat yang benar, itu nanti 15 sekolah terdekat itu baru muncul. Kalau Bapak Ibu tidak ubah dulu titik koordinatnya, ya titiknya hanya ada 15 sekolah terdekat, tetapi di kisaran Kota Mungkit ini. Nah, kalau sudah, simpan. Oke, lalu Bapak Ibu ternyata ini anaknya sudah daftar ya, anaknya sudah daftar, terus masih terdapat data yang keliru. Jenengan bisa lakukan perbaikan lagi, tapi nanti di sini munculnya simpan sama batal verifikasi. Jenengan kliknya simpan. Jadi hati-hati yang warnanya hijau seperti ini dibaca dulu, belum tentu semuanya simpan dan verifikasi. Karena ketika Bapak Ibu melakukan pengeditan, isinya adalah batal verifikasi. Tapi kalau ada pengeditan, jenengan pilihnya simpan. Itu. Nah, terus kalau sudah, tinggal masuk pakai akun anak tersebut, masuk kemana? Ke PPDB Magelangkap. Kita login nih. Loginkan. Diloginkan user password-nya, diloginkan, nanti tahapan daftar sama seperti panduan yang kami buat. Nah, terus Bapak Ibu, bagaimana kalau siswanya dari rumah tangga? Siswa dari rumah tangga registrasi akun. Ini, registrasi akun, jenjangnya dipilih, pastikan pilihnya adalah SD saat ini ya. Terus lanjutkan. Nah, kalau siswanya belum memiliki NISN, NISN biarkan kosong. Kalau siswanya belum punya NISN, NISN biarkan kosong. Nama lengkap diisi, diketikkan dengan huruf kapital. Ketikan dengan huruf kapital. Jadi huruf besar semua. Contohnya ini ya. Lalu nick-nya. Nah, ini terus jenis kelamin, masukkan password. Password ini password yang Bapak Ibu mudah ingat. Nanti daftar sekarang. Oke. Nah, terus Bapak Ibu bagaimana kalau ternyata saya sudah ini ya, saya sudah melakukan registrasi, akunnya kok lupa. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan nama lengkap atau NIK untuk mencarinya. Contohnya, saya mau menggunakan nama lengkap ini untuk mencarinya ya. Dari mana? Dari PPDB admin. Ini saya close ya Bapak Ibu, peserta didik.
Terus di bagian sini, bagian cari siswa, kita masukkan nih namanya tadi. Kita masukkan namanya tadi. Sehingga Bapak Ibu bisa tahu nanti usernya yang mana. Oh, usernya ini loh. Terus password-nya password yang Bapak Ibu buat tadi. Jadi Bapak Ibu tidak kehilangan. Kalau lupa tadi sudah registrasi, tapi kok usernya belum tak catat. Oh, jenengan bisa cari dari peserta didik, terus diklik cari siswa. Nanti dimasukkan saja nama lengkapnya atau NIK gitu kan. Nanti sudah muncul nih kayak gini. Nah, usernya sudah muncul, ini usernya nih. Karena biasanya Bapak Ibu ada yang lupa untuk setelah registrasi. Nah, berikutnya kaitannya dengan ini Bapak Ibu, kaitannya dengan tadi ada pertanyaan, kok yang sudah daftar masih ada yang skornya 0 ya. Contoh nih dari SD Gunung Pring 2 luar biasa pendaftarnya sudah 74, kuotanya padahal cuma 56. Nah, contoh seperti ini ya Bapak Ibu. Contoh seperti ini tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir. Nanti di akhir itu yang jalur-jalur belum terpenuhi semuanya akan dimasukkan ke jalur zonasi. Yang jalur belum terpenuhi ada 11 nih, dia akan kita alihkan ke jalur zonasi, sehingga jalur zonasi kuotanya bukan 45, tetapi 56. Lalu siapa yang mengisi? Yang mengisi adalah siswa-siswa yang daftar di sekolah ini, di bawahnya. Nah, ini yang kami sebut bahwa ketika Bapak Ibu anak-anak yang terancam itu anak-anak yang dia belum masuk ke jurnal nih hasil pelaksanaannya itu. Saran kami ditambah pilihannya. Pilihannya tidak hanya satu. Karena apa? Karena kalau anak tersebut itu belum diterima, belum bisa masuk, narik ke atas, otomatis anak tersebut kan juga belum bisa ditarik atau diterima di sekolah tersebut. Nah, kalau seperti ini ada pengalihan jalur, ini anak-anak ini bisa naik nih. Anak-anak Askarya Hasna ini dia nanti bisa naik, bisa mengisi yang atasnya. Langsung bisa terisi dan bisa diterima di sekolahnya Bapak Ibu. Nah, terus kasus berikutnya yang dari kemarin agak rame nih. Itu contohnya Bapak Ibu bertanya, ini yang usianya kurang dari 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2024, kenapa belum bisa mendaftar? Bapak Ibu, ini ada dua hal. Kalau kami izinkan saat ini mendaftar yang kurang dari 6 tahun, secara regulasi PPDB itu memang diizinkan. 5,5 tahun minimal, sampai 6 tahun itu dia daftar di sekolahnya Bapak Ibu. Secara data PPDB bisa masuk. Tetapi secara data Dapodik, Bapak Ibu akan mengalami invalid ketika siswa kurang dari 6 tahun. Nah, ketika data itu invalid ada dua opsi. Satu, mempertahankan data satu anak invalid itu dan jenengan tidak bisa sinkron, otomatis seluruh fasilitas kaitannya dengan data Dapodik Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan. Dari dana BOS, dari tunjangan profesi guru, dari DAK, karena satu anak itu invalid. Sehingga biasanya ketika ada satu anak kok kurang dari 6 tahun sudah dimasukkan di Dapodik, mau sinkron itu berbondong-bondong ke dinas. Kenapa? Anak yang bermasalah itu dikeluarkan, jenengan sinkron, besok minta dimasukkan lagi.
Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah anak tersebut tidak dicatatkan di Dapodik, tetapi anak tersebut akan kehilangan riwayat. Anak tersebut akan kehilangan riwayat. Maksudnya apa? Maksudnya, saya perlihatkan ya Bapak Ibu. Oke. Contoh saya buka yang SD Bandung yang 3 nih. Setiap anak itu ada rekam didiknya. Nah, dia dulu dari TK mana, ini contoh ya, Pospaud Tumbuh Harapan, TK Aisyah, TK Asia. Nah, ketika dia belum cukup umur, di Dapodik belum bisa masuk, otomatis dia akan kehilangan ini loh, riwayat rekam didiknya. Maka akan lucu kalau tiba-tiba tahun depan kelas 1-nya nggak ada, dia langsung kelas 2. Kenapa? Karena anak tersebut kan kurang umurnya. Anak tersebut kurang umurnya sehingga dia belum bisa dicatatkan dulu. Nah, kalau pihak sekolah memang bisa menjawab kepada orang tua dan orang tua tidak masalah, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau ada masalah di kemudian hari, pihak orang tua dan pihak sekolah sudah siap untuk tanggung jawab. Maksudnya apa? Kok ada masalah di kemudian hari? Ada masalah di kemudian hari ketika mau menyatakan kelulusan, ada riwayat yang hilang ini, kan berarti dia belum menyelesaikan seluruh rangkaian proses pembelajaran. Kalau belum menyelesaikan seluruh rangkaian proses pembelajaran, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk meluluskan. Nanti jenengan bisa lihat PPA yang terbaru. Untuk syarat kelulusan adalah menyelesaikan seluruh rangkaian proses pembelajaran. Nah, kalau dia kok kehilangan riwayat, ya berarti dia belum menyelesaikan seluruh rangkaian proses pembelajaran. Kita lihat contoh yang lain ya. Kita lihat contoh yang lain yang dia kelasnya lebih tinggi. Ntar. Contoh yang lain. SD. Kelas 4 katakanlah nih. Ini kelas 4, 3, 2. Nah, ini Bapak Ibu contoh. Dia di kelas 1 ada di semester genap. Padahal dia itu harusnya ganjil. Nah, seperti ini, riwayat seperti ini kan jadi tidak masuk Bapak Ibu. Ini ganjilnya, dia ada di RABA Mafatihul. Tapi di tahun ini, dia tercatat 2019-2020 di genap juga nih. Nah, kalau melihat rangkaian proses ini, dia ikut genap, maka anak tersebut, si Fadia Almahana, ini kan ketika sampai kelas 6 diragukan nih, sebetulnya anak ini beneran menyelesaikan seluruh rangkaian proses pembelajaran enggak? Kalau ada yang mau permasalahkan, by data, anak tersebut tidak diizinkan untuk lulus. Kenapa? Karena rangkaian prosesnya dia enggak ada nih. Nah, kita lihat lagi yang udah jenjang SMP ya, Bapak Ibu. Kita lihat yang jenjang SMP. Kelas 7 deh. Kelas 7-nya lengkap, kelas 6-nya lengkap, kelas 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini lengkap nih. Maka dia tidak kehilangan rekam didiknya. Nih. Bahkan Bapak Ibu, misal yang kelas 9 ya. Kita lihat nih. Kelas 9, 8, 7, kelas 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini. Nah, seperti ini kan rekam didik yang normal. Rekam didik yang normal, yang dia
bisa terus diputuskan, oh anak tersebut memang normal nih secara data. Maka nanti kami masih menunggu petunjuk pimpinan, mau seperti apa, karena opsinya kalau yang kurang dari 6 tahun, kami bantu buka, jenengan bisa masuk ke sekolahnya jenengan, berarti ada 2 opsi tadi. 1, mempertahankan 1 anak, yang lain jadi invalid, jenengan nggak bisa sinkron. 2, Bapak Ibu memaksa anak itu masuk dan dia kehilangan rekam didik karena dikeluarkan kalau mau sinkron, berarti anak tersebut tidak diizinkan untuk diluluskan karena sesuai PPA terbaru, karena boleh lulus jika menyelesaikan rangkaian proses pembelajaran. Lah rekam didiknya kan kayak tadi yang saya perlihatkan ke Bapak Ibu. Anak yang kurang itu rekam didiknya pasti jadi kacau. Nah, tapi monggo kalau itu sekolah berani tanggung jawab, orang tua juga menerima, kami kembalikan ke Bapak Ibu semua. Karena ketika by system kami bantu buka, itu tanggung jawab bukan lagi di Dinas Pendidikan. Kalau ada masalah berarti sekolah dan orang tua siap menanggungnya. Itu ya Bapak Ibu yang karena kami kan sebagai regulator menyampaikan regulasi yang berlaku harus seperti apa. Nah, Bapak Ibu, ini saya akan buka mic-nya Bapak Ibu. Nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan raise hand, kita diskusi biar Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan bisa langsung kami bantu jawab. Oke, yang pertama SD Negeri Bandungan 4, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, J. Bapak izin bertanya. Nggih. Tadi saya sudah cari siswanya ada, tetapi ketika mau tarik data tidak bisa karena siswanya tidak ditemukan. Nah, itu bagaimana? Oke, bisa di-chat namanya, kita sekalian nama atau NISN, kita Ya. Terus satu lagi, sekalian. Pak. Tadi saya kan sudah cari datanya anak, tapi tidak ada, Pak. Itu juga bagaimana ada 3 orang anak yang tidak ada datanya, terus 1 orang anak itu tidak bisa ditarik data. Oke, jadi Bapak Ibu kalau yang merasa kesulitan seperti itu, kami kan kita ada grup besar ya, kita ada grup besar, terus juga kami sudah siapkan layanan Linktree, layanan PPDB ini, contoh ya. Nah, ini untuk layanan PPDB. Nah, Bapak Ibu, ada 3 ajuan yang kami buka, ada ajuan jalur perpindahan, ajuan verifikasi data bermasalah, ajuan jalur afirmasi. Setelah ini, kami akan tambahi 1 jalur ajuan untuk Bapak Ibu yang tadi kesulitan untuk tarik data ya. Nah, kesulitan untuk tarik data, nanti kami buatkan ajuan di sini. Jenengan tinggal ngisi, ketika sudah didan sama tim kabupaten, berarti anak tersebut sudah ditarik, Bapak Ibu tinggal bisa pakai datanya. Nanti setelah ini kami buatkan ajuannya itu. Gitu nggih? Ya, Bapak masih izin sekali lagi. Ini kan anaknya di TK sini, tapi ketika dicari datanya tidak ada, dan saya tanya guru TK-nya ternyata di web PPDB-nya itu tidak terdaftar. Itu terus harus bagaimana? TK-nya itu tidak terdaftar gitu? Di web TK-nya tidak ada nama anaknya tersebut. Ada 3 orang anak itu tidak terdaftar di web TK-nya itu, tapi dia sekolahnya di sini. Nah, sudah itu dari kasus TK kecil di sini. Iya. Kasusnya sama. Jadi ada anaknya tapi tidak dicatatkan datanya. Nanti kalau datanya nggak ada, berarti diregistrasi baru saja. Oh, begitu. Ketika Berarti yang dicari nggak ada, dicari nggak ada, berarti saya buat akun saja. Iya, registrasi saja. Yang penting untuk registrasi itu NISN-nya dikosongi saja. Oh ya. Ya, begitu? Nggih, matur suwun. Nggih, sami-sami. Berikutnya SD Tanjung Sari, silahkan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak, siang, mohon maaf, Assalamualaikum. izin bertanya. Ini saya kan baru tahap verifikasi ya Pak. Ini ada 2 siswa itu kok saya verifikasi dari kemarin untuk ubah mode peta itu kok tidak keluar terus ya Pak.
Saya mikirnya itu kendala sinyal, tapi kok dari kemarin kok nggak bisa keluar terus tuh 2 siswa ini gimana ya Pak? Terima kasih. Oke, baik. Sekali lagi di sini, jenengan nanti bisa ajukan nih. Ajukan untuk data bermasalah dengan Dukcapil. Nanti di bagian keterangan, jenengan tambahi titik koordinatnya ya, biar dibantu sama tim memasukkan titik koordinatnya. Ngaten nggih, yang tadi titik koordinatnya tidak muncul, jenengan masukkan titik koordinat yang benar lintang bujurnya biar dibantu sama tim. Ngaten? Iya, baik, terima kasih Pak. Oke. Berikutnya Bu Iswati, silakan. Ya Pak, izin bertanya. Ini kan terkait tadi itu loh Pak, yang rekapan kelulusan anak. Semisal Ya. ada anak yang usianya sudah 6 tahun 2 bulan, tapi Ya. dianya itu hanya di TKA atau TKB aja, apakah besoknya bakal bermasalah? TKA atau TKB saja gimana maksudnya? Maksudnya hanya di TKA saja, terus nggak lanjut TKB langsung mau daftar ke SD gitu loh. Nggak Tapi masalah, usianya nggak 6 masalah. tahun. Iya, nggak masalah. Jadi kalau mau masuk ke SD, itu boleh dia pernah TKA saja. TKA plus TKB boleh. Tidak TK juga boleh. Yang penting secara usia minimal 6 tahun. Jadi nggak masalah. Oh iya. Sama ini Nggih. Pak, satu lagi ya Pak ya. Nggih. Saya kan nemuin ini yang sudah ngumpulin berkas untuk usia Ya. sudah 6 tahun lebih. Ya. Cuma untuk verifikasinya itu karena dia itu tuh dulu masuknya di TK swasta Jogja dan Ya. mau mendaftarkan PPDB online di sini tidak bisa karena belum terverifikasi. Solusinya gimana itu Pak? Jenengan tarik saja data siswa, jenengan yang melakukan verifikasi. Jenengan lakukan Akunnya? tarik data. Gimana? Ya. Jenengan Verifikasi lakukan yang dari tarik. TK itu Pak? Enggak, jadi begini Bapak Ibu, untuk PPDB tahun ini, verifikasi biodata kami serahkan kepada SD. Jadi Oh, mau iya. dari TK manapun, atau belum pernah sekolah, yang akun PPDB, panitia PPDB SD itu bisa melakukan verifikasi biodata. Ngeten nggih. Tahapannya nanti panduan ada di Linktree layanan PPDB itu. Oh iya ya. Oke. Terima kasih Pak Pram. Oke, berikutnya SD Bandungan 3 lagi, silahkan. Ada beberapa yang mau kami sampaikan Pak Pram. Yang pertama Silakan. terkait dengan yang pertama terkait dengan NISN yang dari TK Pak Pram. Ya. Itu ada salah satu TK itu kami hubungi kok katanya NISN itu diterimakan siswanya setelah nanti lulus. Padahal sudah kami cari di web NISN itu data tidak ditemukan Pak Pram. Ini yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan pengkinian data itu sebagian besar untuk berkas yang kami masukkan itu kok itu ada menu pengkinian data dan untuk proses persentasenya kembali ke awal Pak ketika kami sudah mengedit data itu isinya. Oke. Untuk yang ketiga Pak. Oh ya. Ada yang satu lagi Pak. Yang satu terkait dengan ini zonasi jarak Pak. Ada pendaftar itu dari jarak yang melampaui itu 15 sekolah ya itu. Ya. Nah itu solusinya gimana? Misalnya anak tersebut memang mau mendaftar di sekolah kami gitu Pak. Oke. Gitu. Kita ditangkap. Sampun. Oke. Saya jawab satu-satu ya. Oke, yang pertama dulu Bapak Ibu. Ketika ada anak daftar di sekolahnya Bapak Ibu, kok belum kasih NISN, apa yang harus dilakukan? Yang Bapak Ibu lakukan dari web admin ppdb.magelangkap ini, jenengan bisa melakukan cari siswa.
Nah, kan belum tahu NISN-nya, Pak. Cari siswa ini, jenengan sudah pegang akte kelahiran dan KK. Maka jenengan silahkan masukkan salah satunya. KK kan di situ ada NIK-nya atau nama lengkapnya. Saran saya menggunakan NIK, jenengan cari data. Maka otomatis jenengan akan mengetahui user dan password-nya anak tersebut. Contoh ya. Ini menggunakan NIK saja. Saya cari. Oh, di sini sudah muncul nih. Nah, ini di sini sudah muncul. Bapak Ibu bisa menggunakan data ini. Menggunakan data yang sudah muncul. Di sini biasanya nisn@ppdb.go.id. Passwordnya ini. Berarti kan jenengan sudah tahu user dan passwordnya. Pertanyaan pertama terjawab ya? Ya, terima kasih, Pak. Oke. Yang kedua, untuk pengkinian data, Bapak Ibu, pengkinian data itu berdasarkan apa? Pengkinian data Nah, saya contohkan ya, cari salah satu ya. Oke. Pengkinian data jenengan lakukannya di sini, diklik ubah. Jenengan lakukan di sini, bukan dari akun yang ada di sini. Ketika jenengan login, pakai akun siswanya, jenengan lakukan pengkinian, nanti pasti banyak masalah. Kami buat pengkinian datanya itu ada di sini. Pengkinian datanya itu ada di sini, sehingga jenengan malah lebih mudah. Itu ya, ini pertanyaan kedua. Sudah bisa terjawab ya? Pertanyaan ketiga, kaitannya dengan pilihan sekolahnya yang muncul adalah 15 sekolah terdekat. 15 sekolah terdekat. Nah, 15 sekolah terdekat itu dengan asumsi apa Bapak Ibu? Biar yang dekat itu yang daftar duluan. Nanti kami masih menunggu petunjuk dari pimpinan, apakah boleh range-nya itu kami tambah atau biarkan 15 dulu. Karena ternyata semangat zonasi itu kan mendekatkan seluruh siswa. Terus tidak ada lagi SD-SD yang unggulan yang menjadi pilihan dari banyak tempat. Dari banyak tempat itu milihnya ke situ, sehingga ada pembatasan 15 sekolah terdekat yang bisa dipilih. Itu karena ada Sesjen yang terbaru yang mengatur regulasi bahwa untuk zonasi, ya dia berdasarkan wilayah yang terdekat, sehingga ada batasan 15 itu. Nanti kami akan mohon petunjuk dari pimpinan, kaitannya yang 15 itu, karena plus minusnya adalah ketika masih banyak SD yang dia kok belum terpenuhi, tetapi anak yang di dekatnya malah milih sekolah yang lebih jauh. Nah, sehingga saat ini memang kondisinya masih dikunci untuk 15 sekolah terdekat. Begitu Bapak? Terima kasih. Kalau itu misalnya tetap mau sekolah di tempat kami gitu, gimana Pak? Padahal kuotanya juga masih itu. Ya, kita kan proses PPDB masih tanggal 16. Ya. Kalau memang kuota masih, nanti jenengan diperkenankan untuk membuka PPDB tahap 2 secara offline. Begitu. Kalau yang PPDB secara online, kita ikuti regulasi dari pusat. Nanti kalau di kuotanya Bapak Ibu kok masih, anak-anak dari luar, dan dia secara regulasi memenuhi syarat, silahkan diterima, tapi secara offline. Begitu. Oh gitu. Ya, terima kasih Pak. Sami-sami. SD Negeri Kalirejo, silahkan. Izin bertanya Pak. Ya. Ada suaranya enggak? Ada suaranya. Oh ya.
Ini kan kami dari masukan peserta didiknya dari TK Pertiwi Himawari Salaman. Nah itu Ya. kemarin saya mau masukkan akun pakai NISN itu tidak bisa. Nah kemudian saya pakai tarik data, itu ada siswa yang bisa yang muncul ketika tarik, tapi ketika saya tarik itu keterangannya terjadi kesalahan. Kadang itu malah tidak ada apa-apanya itu loh, Pak. Solusinya bagaimana ya? Oke. Solusinya nanti di layanan PPDB kami bantu buatkan biar jenengan bisa ngelis di situ biar dibantu tarikkan dari teman-teman tim. Ngaten nggih? Nggih, Pak. Terima kasih. Sami-sami. SD Negeri Gunung Pring 4, silahkan. Izin bertanya ya Pak. Nggih. Jalur afirmasinya belum kebuka, itu udah usul di Linktree kemarin. Sudah ada keterangan dan belum? Sudah. Tapi nggak ya nanti dibuka. Nanti diingatkan saja, diketik lagi, diingatkan di grup besar, biar dicek lagi sama tim itu. Oke, Pak. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Baik, sami-sami. Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Kelihatannya tidak ada. Semangat untuk hari ini Bapak Ibu, luar biasa kerjanya Bapak Ibu. Semoga amal baik Bapak Ibu ini bisa. Oh, masih ada pertanyaan nih. Dari SD Salam Kanci 2, silahkan. Pertanyaan terakhir, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pak, ini saya akan menanyakan tentang itu siswa yang kurang dari 6 tahun itu. Kebetulan tahun kemarin itu kami bisa menggunakan surat rekomendasi dari Dewan Guru. Kan ada dua pilihan, Dewan Guru atau dari psikolog. Apakah untuk tahun ini diperbolehkan memakai surat rekomendasi tersebut? Baik. Gimana? Karena kurangnya hanya beberapa bulan, sekitar 3 bulan saja itu, Pak. Nah, iya. Nah, ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu kondisinya tadi bahwa secara regulasi PPDB minimal 5,5 tahun itu boleh daftar. Itu sampai usia 6 tahun. Nanti 5,5 sampai usia 6 tahun kurang itu berarti harus ada surat rekomendasi dari psikolog atau Dewan Guru. Itu satu masalah kaitannya PPDB. Tetapi di validasi data Dapodik, data anak itu kan jadi bermasalah, jadi invalid. Nah, ketika data anak itu invalid, ada dua opsi, mempertahankan data anak tersebut, otomatis Bapak Ibu tidak bisa sinkron untuk satu sekolah. Itu satu. Tetapi kalau Bapak Ibu mau sinkron mengeluarkan anak tersebut, berarti anak tersebut kehilangan rekam didiknya, utamanya di kelas 1. Nah, secara regulasi, ketika kehilangan rekam didik, berarti dia belum berhak untuk lulus. Kenapa? Karena belum menyelesaikan seluruh rangkaian proses pembelajaran. Nah, maka ini kan menjadi dua hal yang berbeda. Secara data PPDB, regulasi PPDB memang diizinkan. Tetapi kalau data Dapodik itu nanti menjadi masalah. Nah, nanti kalau memang sekolah siap dengan segala resikonya, kami bantu biar secara PPDB bisa jaringan masukkan. Tetapi kalau ada apa-apa, silahkan sekolah dan orang tua siap tanggung jawab. Ngaten nggih? Pak. Halo? Terima kasih. Oke. Nggih, terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah jam 9, mohon maaf saya ada kegiatan lain. Nanti tetap mantau di grup besar. Mohon maaf juga kalau yang Japri belum tentu saya bisa menjawab karena saya baru ada kegiatan yang lain. Ngaten Bapak Ibu, untuk rekaman nanti ada Linktree layanan ya, biar Bapak Ibu lebih ini